sudah melakukan segalanya untuk mempersulit proses negosiasi ini. Buktinya, mereka udah selesaiin kontrak itu dan mereka akan kembali hari ini juga. Sorry, saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Saya kira saya bisa andelin, Wis. Masa begini doang kamu nggak bisa atasin sih? Ini bukan perkara gampang. Saya sudah membocorkan rahasia perusahaan kita ke perusahaan-perusahaan lain, supaya prosesnya bisa sulit. Tapi ternyata keberuntungan masih memihak pada Pak Adrian dan Pak Arman. Walaupun banyak saingan, mereka tetap memenangkan proyek ini. Keberuntungan akan selalu harus di pihak saya. Saya! Bukan Arman, bukan Adrian! Wes, kamu udah lalaikan tugas kamu. Saya kecewa sama kamu! Saya sudah melakukan semua yang kamu perintahkan. Tapi kalau kamu masih menganggap saya tidak becus, terserah kamu. Kamu udah terlalu banyak tahu dan terlibat. Kamu harus saya singkirkan dari sini. Apalagi rencananya si Eva kali ini. Paling-paling dia cuma sandiwara lagi supaya si Arman panik. Apapun rencananya, Mama sudah tidak peduli. Kita harus bicara sama Arman. Ini ada apa sebenarnya sih? Apa yang terjadi selama kami nggak di sini? Kenapa, Eva? Saya udah nggak siap. Saya udah bisa menerima kenyataan semuanya, Man. Apa ini? Surat cerai. Apa sih? Maksud kamu apa sih? Saya nggak sanggup lagi, Man. Mereka begitu membenci saya. Ana udah mempengaruhi semua keluarga kamu. Bahkan selama kamu dan Adrian nggak ada, Ana sengaja ngajak Mama pindah ke rumah Lika, Man. Man. Kapan kamu akan buka mata kamu, Man? Ana benci sama saya. Ana menyimpan dendam sama saya. Sama kebahagiaan kita. Kamu nggak percaya sama saya, kan? Kamu lebih percaya sama Ana dibandingin istri kamu sendiri. Kalau gitu nggak ada gunanya lagi saya di sini. Eva, kamu mau kemana? Hah? Kalau suami saya, orang yang paling saya harapin untuk melindungi saya, nggak percaya sama saya. Lebih baik saya pergi aja, Man. Selama ini saya emang udah mau tinggalin rumah ini. Saya nggak tahan, Man. Saya nggak tahan. Kalau bukan karena kamu, saya menghargai kamu. Karena kamu udah kasih kepercayaan sama saya untuk menjalankan perusahaan kamu, Man.
Saya pikir kalau kamu pulang, kamu akan melindungi saya dan kamu akan membela saya dari mereka, Man. Fa, sampai kapanpun, saya akan tetap membela kamu. Kamu adalah istri saya. Buktinya kamu ragu sama saya, Man. Kamu lebih percaya sama Ana. Kamu masih anggap Ana tuh seorang malaikat. Ngomong apa lagi dia? Kok lama sekali? Pasti dia ngarang-ngarang cerita lagi, Ma. Pengaruhin si Arman lagi. Nggak mungkin Arman percaya. Ini ada apa sih sebenarnya? Apa yang terjadi selama saya dan Kak Arman pergi? Yan, si Eva itu. Mati aja. Coba kamu lihat ke atas. Yan, Pergi kamu, pergi. Nggak usah ikut campur urusan saya sama suami saya. Saya tidak bermaksud untuk ikut campur, tapi Pergi kamu dari sini. Kamu udah menghancurkan rumah tangga saya. Mengambil kepercayaan suami saya dengan mulut manis kamu. Seharusnya kamu senang dong. Kalau saya mati nanti, maka semua orang di keluarga ini pasti akan jatuh di tangan kamu. Ya kan? Jaga mulut kamu. Apa kamu bicara begitu sama istri saya? Diam kamu. Saya minta kamu keluar. Ini urusan saya dengan istri saya. Keluar! nggak bisa, Man. Kamu harus dengar dari sisi kita. Iya, Man. Kamu harus dengar dari kami juga supaya kamu tahu kelakuan istri kamu ini seperti apa. Man, Mama sama Lika nggak salah, Man. Memang kita nggak salah kok. Kamu yang salah. Ma, saya mohon, Mama jangan memperkeruh keadaan. Nanti kalau Eva nekat bagaimana? Jangan salahkan Mama sama Lika, Man. Jangan. Mereka nggak salah. Mereka semua just Ana. Ana yang ngasut mereka, Man. Saya bisa buktiin saya nggak salah, Man. Saya cuma korban. Dan saya bisa rela mati untuk membuktikan semuanya. Eva! Eva! Eva, Ana, tolong ajak Lika sama Mama keluar. Biar saya menyelesaikan masalah ini. Ya, tolong. Eva. Pulang? Pulang bagaimana sih? kita kasih kesempatan untuk Kak Arman bicara sama Eva, Ma. Enak aja. Kalau si Eva kita kasih kesempatan bicara, dia pasti mempengaruhi Arman lagi dengan kebohongan-kebohongannya. Arman harus mendengar cerita kita dulu. Sebelum dia dikuasai oleh perempuan iblis itu. Ma, Mama lihat sendiri kan tadi Eva kayak gimana? Kalau terjadi apa-apa sama Eva kan kasihan Kak Arman, Ma. Ana benar, Ma. Mama mendingan cerita semuanya sama saya. Ma, kita pulang yuk. Tapi kan Ma, Kak Arman itu kan bukan anak kecil lagi, Ma. Pasti dia akan mengambil keputusan yang bijaksana. Malam ini kita tidur di tempatnya Lika. Kita istirahat di sana. Besok kesini lagi kita bicara sama Arman. tidak bisa. Ini rumah kita. Masa kita harus numpang di rumahnya Lika? Jangan biarkan perempuan itu menguasai rumah ini. Ma, sabar, Ma. Semua pasti ada jalan keluarnya. Mereka betul-betul memperlakukan saya seperti sampah. Sungguh, Man. Saya nggak benci sama mama kamu, sama adik kamu. Saya nggak benci. Saya cuma kasihan sama mereka. Rupanya udah sekian lama Ana menghasut mama kamu dan Lika. Sampai-sampai mereka udah nggak bisa berpikir secara sehat lagi. Semua omongan Ana, kelakuan Ana dianggap benar, Man. Itu nggak benar lah. Buktinya, kamu ragu kan? Waktu saya bilang kalau semuanya ini biang keladinya Ana. Mentang-mentang dia sholat, taat agama. Kamu nganggapnya malaikat. Ana punya rencana jahat sama saya, Man. Sama kamu, sama keluarga kamu. Rencana jahat bagaimana? Sejak saya menikah sama kamu, Man, Ana ngerasa terancam. Ana nggak tahu apa-apa soal perusahaan. Sedangkan saya tahu banyak. Malahan saya yang mendampingi kamu untuk menjalankan perusahaan. Keiriannya itu semakin menjadi jadi, Man. Waktu kamu kasih kepercayaan saya untuk menjalankan perusahaan itu. Tempo hari, Ana iri. Dan dia merasa haknya terancam karena saya yang menjadi salah satu pemilik perusahaan yang sah. Ana yang menghasut Mama supaya dia pindah ke rumahnya Lika. Boro-boro saya diajak. Mereka pergi supaya Ana bebas leluasa menghasut mereka, Man. Sebetulnya saya pengen pergi dari rumah ini, Man. Tapi saya nggak mau meninggalkan kamu. Saya sayang sama kamu.
Hanya maut yang bisa memisahkan kita. Karena itu, kalau kamu nggak percaya sama saya, lebih baik saya mati. Eva. Untuk apa saya hidup di sini, Man? Kalau suami saya sendiri nggak percaya sama saya. Eva. Kamu nggak boleh mati. Kamu nggak boleh meninggalkan saya. Saya berjanji, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Ana. Saya minta maaf karena saya terlalu lama meninggalkan kamu. Dan saya lebih mementingkan pekerjaan sehingga kamu menderita. Saya minta maaf. Bukan penderitaan saya yang harus kamu khawatirin. Yang penting kamu pikirin mama kamu, adik kamu, Man. Jangan sampai nanti Ana menghasut mereka lagi. Jangan sampai Ana nipu mereka, Man. Kamu harus sadarkan mereka, Man. Harus. Tapi dari mana dia tahu kalau rumah itu atas nama Kak Arman? Mama sendiri tidak tahu. Mungkin Arman sendiri yang cerita. Atau bisa jadi dia diam-diam menyelidikinya. Pasti perempuan itu diam-diam menyelidiki semua harta kekayaan keluarga kita, Mah. Lik, jangan berburuk sangka dulu, Lik. Kita kan belum ada buktinya. Kurang bukti apa lagi sih, An? Udah jelas kalau perempuan itu perempuan serakah. Iblis berkedok manusia. Sudah malam, kita sama-sama capek. Lebih baik kita istirahat. Besok kita bisa menyelesaikan masalah ini lebih baik. Mama sampai nggak mikirin kamu, Yan. Karena Mama emosi. Sama, Ma. Saya juga emosi, Ma. Saya harus bicara sama Kak Arman. Kalau memang benar si Eva mengusir dan melakukan hal itu, Kak Arman harus tahu. Dan Kak Arman harus mengambil sikap. Hari ini, semua urusan transfer ke bank akan saya beresin. Habis itu, kita bisa konsentrasi sama pengobatan kita. Oke? Aku jalan dulu ya. Kamu kira saya ini bodoh? Surya. Selamat pagi. Pagi. Sur, Riko sama Sinta kan udah pergi. Ini kesempatan kita, Sur. Kesempatan apa sih? Kamu mabuk lagi ya? Lebih baik kamu istirahat saja di kamar ya. Jangan pikir yang macam-macam, jangan ya. Sur, kamu nggak mau bantu saya menyelamatkan rumah tangga saya, Sur? Din, saya ini suaminya Sinta. Saya bisa saja membantu kamu. Saya mau bantu kamu, tapi bukan bantu untuk mengambil kamu, bukan. Bukan, saya nggak bisa. Dunia ini emang udah edan, Sur. Rumah tangga saya sama Riko juga rumah tangga edan. Apa salahnya kita ngelakuin edan-edanan? Maksudnya apa sih? Riko itu sebetulnya udah bangkrut. Saya terpaksa mau ikut ke sini. Sebenarnya dia tuh udah gak punya rumah lagi, Sur. Kamu akan tinggal di sini selamanya, begitu? Buat apa saya mempertahankan laki-laki seperti itu? Afik tidak mau mengakui kegagalannya. Membohongi sahabatnya sendiri, bahkan membohongin istrinya. Saya iri sama Sinta, Sur. Kenapa saya tidak bisa mendapatkan suami seperti kamu? Katakan, Sur, apa saya sebagai perempuan sudah tidak bisa menarik lagi di mata kamu? Bukan begitu, tapi... Tapi apa? Kenapa kamu menolak saya, Sur? Apa saya kalah cantik sama Cynthia? Sur, saya juga bisa membahagiakan kamu, Sur. Kamu kemarin bilang sama saya kalau kamu itu minta bantuan sama saya untuk saya hamili kamu supaya saya bisa menyelamatkan rumah tangga kamu, begitu. Dan sekarang kamu bilang kamu ingin merebut saya dari Sinta, begitu. Oh,
Sorry Dori Strawberry. Kamu salah orang ya. Sur, Permisi. Surya! Ih, Surya! Jangan ninggalin saya, Sur! Sur! Val. Lu. Kemana lo malam itu, ha? Kok pergi gitu aja? Gue teleponin ke rumah lo, katanya lo nggak ada. Jangan banyak mulut lo. Lo mestinya malu. Lo udah hampir nyelakain gue. Justru gue berbaik hati ya, mau ngundang lo datang ke pesta gue dan ngenalin lo sama temen gue oke-oke. Kalau bukan karena Rini, gue bisa-bisa tepar di rumah lo, overdosis. Lo udah ngeracunin gue, tahu lo. Emangnya lo anak kecil apa yang bisa diracunin? Emang siapa yang memaksa lo? Lagian lo juga ngerasain kan kenikmatan di malam itu? Iya kan? Najis tau gak lo? Lo tanya aja sama Dito, kalau najis, kenapa sampai sekarang dia bisa ketagihan? Apa hubungannya gue sama Dito? Ini masalah gue sama lo. Lo harus tahu ya, dari siapa gue bisa kenal sama barang itu. Ngerti lo? Aduh, Ted. Oh, gawat ini, Ted. Apa sih? Gue dikejar-kejar sama singa betina, Ted. Hah? Singa betina? Loh, emang dekat kebun binatang apa? Duh, bukan itu. Itu bukan hewan, tapi... Oke. Maksud lu istri lu, karena dia galaknya kayak singa betina? Aduh, bukan, Ted. Kalau Sinta galaknya kayak badak, tapi ini perempuan lain, Ted. Aduh, kalau gue tergoda, Ted, bisa-bisa perkawinan gue terancam punah, Ted. Oh, lu bener married sama badak bercula satu? Lo nih dongok banget sih jadi teman, aduh. Lu tenang, kita ngobrolin. Kita ngobrolin, nanti masa lalu gua garansi pasti belum tentu beres. Rian, kok lo gak kaget sih dituduh sembarangan kayak gitu cowok lo? Gue baru bisa marah kalau udah ngebuktiin tuduhan itu nggak bener, Mai. Mendingan gue tanya aja sama Dito. Lagian kalaupun mau marah, mestinya Dito yang marah sama Feli, bukan gue. Kan yang jelek-jelekin Dito. Maksud lu, Rin? Dito! Mai, tunggu bentar ya. Adrian belum bangun juga? Belum, Mah. Kayaknya kecapean banget. Bangunin dong, An. Mama sudah tidak sabar menunggu terus. Mama harus bicara sama Arman. Sabar, Mah. Kak Arman juga pasti kecapean. Kita kasih kesempatan buat Kak Arman untuk bicara sama Eva. Mama tidak peduli sama si Eva. Dia mau mati, dia mau marah, masa bodoh. Yang penting Mama harus membongkar kebusukannya Eva. Kita tunggu aja, Ma. Kalau masalahnya udah selesai, pasti Kak Arman menghubungi kita. Ya, Ma ya? Mana lagi Lika belum pulang juga? Lika pergi kemana, Ma? Sedang rapat di sekolahnya Ita sama Adi. Fel, lu tuh cari gara-gara mulu ya? Kenapa? Si Mayu udah ngadu sama lo ya? Tentang omongan gue itu. Iya. Fel, lu tuh kenapa sih, Fel? Nggak bisa ya? Ngelihat orang senang sedikit tuh nggak bisa ya? Kenapa sih lu tuh demen banget ngerecokin hubungan orang? Kenapa? Lo malu ya? Hah? Atau takut si Rini bakal mutusin lo karena lo suka ngeboat? Fel! Dengar ya, gue bisa ngebuktiin sama semua orang di sini. Kayak apa lo sebenarnya? Tapi apa perlu? Lu sebar-sebarin ke semua orang supaya semua orang tahu gitu. Penting ya? Ya Allah, kenapa Dito tega banget ngebohongin aku? Apa yang mesti aku lakukan? Aku nggak mau ikut-ikutan terjerumus ke dalam obat-obatan terlarang. Dan aku mau Dito juga menghentikan kebiasaan buruknya itu. Tapi apa mungkin? Astaga. Udah siang, sayang. Kamu ketiduran? Kak Arman udah telepon, udah ngomong-ngomong sama. Yan, gak usah mikirin itu ya. Saya masakin makanan kesukaan kamu. Kita makan ya? Seharusnya kamu nggak sembunyiin ini semua dari saya. Ya maaf sayang, cuman kan saya nggak mau bebanin kamu. Lagian Kak Arman kan juga sakit di London. Iya, saya ngerti. Tapi keadaannya kan bisa jadi fatal. Fatal gimana maksudnya? Kalau kamu bilang dari awal sama saya akan berpikir 1000 kali untuk menyetujui pengangkatan Eva sebagai pemilik perusahaan.
kamu tuh dari pagi belum makan. Makan dulu deh, ya. Bagaimana saya bisa makan dalam keadaan stres begini? Saya akan jaga kamu. Saya janji. Ya. Kamu nggak akan kehilangan saya, asal kamu rela kehilangan seluruh keluarga kamu. Mereka semua harus disingkirkan. Eva sudah jadi pemilik perusahaan. Kan Mama ikut tanda tangan. Iya, tapi kan itu kan sementara kalian tidak ada di Jakarta. Tapi masalahnya ini nggak gampang. Eva harus kembalikan kuasa itu pada kalian karena kalian sudah balik. Mudah-mudahan, Mah. Tapi sekarang justru kondisinya berbalik. Saya justru malah khawatir kalau memang apa yang Mama bilang itu benar. Sekarang kekuasaan ada di dia. Kondisi bisa berubah apabila dia serakah. Dia tidak akan menyerah balikan kekuasaan ini kepada kita. Maksud kamu? Kita harus bicara sama pengacara perusahaan. Kita harus cari jalan keluarnya, Ma. Rika udah balik belum? Ada apa ya? Kamu sih, An, melarang Mama tidak boleh cerita sama Arman tentang kejelekannya Eva. Kamu bilang harus sabar, tutup-tutupi. Maafin saya ya. Maksud saya nggak gitu. Maafin saya kalau saya salah ya, Ma. Ya, nggak ada yang salah di sini. Kamu nggak perlu minta maaf. Yang paling penting adalah kita cari jalan keluarnya. Kita cari solusinya. Jalan satu-satunya adalah kita harus bicara dengan Arman. Supaya Arman tidak terus-terusan membela Eva. Ayo, Yan, kita bicara dengan Arman. Sabar, Ma. Saya harus tahu dulu. Saya harus bicara dulu sama Arman. Tapi itu nggak sekarang. Percuma, dia masih emosi. Ada telepon dari Pak Adrian. Makasih. Halo, Assalamualaikum. Gimana keadaan rumah? Eva masih belum mau makan ya. Saya khawatir emosinya belum stabil. Ya. Saya rasa kamu juga ngerti posisi saya seperti apa. Karena Eva adalah istri saya. Dan itu kalau terjadi sama istri kamu, apa yang kamu lakukan? Arman. Tapi kamu juga harus tahu. Kamu harus objektif. Kamu juga harus mendengarkan dari pihak Mama dan Ana. Jangan cuma dari pihak Eva. Saat ini adalah Eva bagian terpenting dalam hidup saya. Dan saya tidak mau terjadi kehilangan istri saya lagi. Selama saya mengancam Arman dengan nyawa saya, Arman akan membela saya. Arman pernah kehilangan calon istrinya dengan tragis. Dan dia tak mau kehilangan lagi. Terus saya harus bagaimana? Sini. Biar Mama yang bicara. Halo, Arman. Ini... Kok putus sih? Halo? Mana Arman? Ini Nyonya mau bicara dengan Arman. Apa? Ma. Kurang ajar. Dasar menantu durhaka. Pasti si Eva yang melarang Arman bicara dengan Mama. Dia mau memisahkan ibu sama anaknya. Sabar, Ma. Ini hanya untuk sementara. Insya Allah nanti Kak Arman bisa melihat kebenaran. Selama Eva mendampingi Arman, dia tidak akan pernah melihat kebenaran. Eva tahu dari mana kalau Adrian telepon saya? Jadi kamu nuduh saya nguping diam-diam? Saya nggak serendah itu, emang saya Ana. Lantas dari mana? Si Nur yang bilang sama saya, Man. Pembantu-pembantu di sini semua udah jadi saksinya. Mereka aja nggak berani ngomong. Mereka takut kali sama Ana. Takut dipecat kali. Eva, apa nggak ada jalan keluarnya? Kok kamu nanya saya sih? Kamu tanya dong sama Ana. Ana yang mengawalinya, Ana juga dong yang mengakhirinya. Maksud kamu apa sih? Saya mau Ana minta maaf sama saya. Kamu bilang sama Adrian, nanti kalau dia telepon. Wah, saya juga bingung. Saya harus bicara apa sama Adrian. Yang pasti Adrian akan membela istrinya seperti saya membela kamu. Kalau kamu nggak bisa nyuruh Ana minta maaf sama saya, kamu udah gagal bela istri kamu, Man. Ana pasti akan menertawakan saya. Bukan Ana aja. Mama, Adrian, Lika, semuanya. Kalau emang
Mereka semua menghargai kamu. Seharusnya mereka minta maaf dong sama saya. Minta maaf. Iya, mereka semua yang sekongkolan pengen saya pisah dari kamu. Pokoknya saya minta mereka minta maaf. Halo, Kak. Kok Mama lagi bicara ditutup teleponnya? Apa? Kak Arman, lebih baik kamu ajarin istri kamu untuk santun dan sopan sama mertua. Kak Arman bilang apa, Yan? Keterlaluan. Eva benar-benar keterlaluan. Kamu tahu dia ngomong apa? Dia mengancam Kak Arman. Dia akan meninggalkan Arman kalau seandainya kamu, Mama, dan Lika tidak mengaku salah sama dia dan minta maaf sama dia. Saya harus bicara sama Mama. Jangan, Yan. Jangan. Kamu lagi emosi. Biar saya aja. Biarin aja dia pergi ninggalin Arman, malah bagus. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot ngusir dia dari tengah-tengah keluarga kita. Ya kan, Ma? Betul. Biar perempuan berbisa itu pergi dan berhenti menghasut Arman. Eva itu kan istrinya Kak Arman. Kalau Eva pergi, kan kasihan Kak Arman. Ana, hidup Arman itu akan lebih baik tanpa Eva. Memang pertama-tama Arman pasti sedih, tapi lama-kelamaan Arman pasti tahu kalau Eva itu nggak pantas untuk dia. Dan masih banyak perempuan lain yang bisa Mama carikan buat Arman. Tapi menurut saya, mereka itu saling mencintai. Cintanya Arman ke Eva memang tulus. Tapi cintanya Eva sama Arman, danger, berbahaya. Tapi kan kita harus menyelamatkan rumah tangga mereka. Saya nggak sudian. Dia yang salah kok. Tapi kalau Eva nanti... Biarin aja dia mau pergi kemana. Terserah dia mau kemana. Kalau Eva pergi, terus Kak Arman ikut Eva, gimana? Kita bukan cuma kehilangan Eva, tapi kita juga akan kehilangan Kak Arman. Kamu ikut les ngaji kan siang ini? Ikut dong. Nanti kan kalau bolos bisa ketinggalan pelajaran. Bagus, bagus. Kakak kok sendirian nggak diantar pacarnya? Idi, kamu anak kecil kok tahu-tahu aja sih tentang pacaran? Emangnya pacar kakak siapa? Emang kamu tahu? Mas Dito. Kenapa kamu bisa bilang Mas Dito itu pacar kakak? Soalnya Mas Dito rajin antar jemput kakak. Pasti Mas Dito pacarnya kakak, ya kan? Kamu tuh ada-ada aja ya. Mas Dito emangnya kemana, Kak? Tadi Mas Dito bilang dia nggak bisa nganter kakak soalnya mesti nganterin mamanya ke dokter gigi. Ya udah deh, kakak masuk dulu ya, mau nyiapin materi. Iya, Tina sekalian juga mau jajan. Tinggal 3 bungkus lagi, Dit. Mendingan lu ambil semua daripada kehabisan. Enggak deh. Gua ambil satu barang aja. Gak punya duit? No problem. Bayarnya nanti aja. Yang penting, barangnya lu ambil sekarang. Bila lu perlu, lu kan ada stok. Oh, enggak. Gue nggak mau ambil stok. Gue mau ngurangin pelan-pelan. Emang lu pikir ngurangin dosis itu gampang? Lu perlu ke dokter. Bahkan lu perlu masuk ke tempat rehabilitasi ketergantungan obat. Paham lu? Artinya, lu nggak bisa melakukannya sendiri. Lu mesti ngaku dulu sama orang tua lu, biar mereka membantu lu. Lu sudah siap ngaku? Lu udah siap malu? Udahlah, kita nikmatin aja hidup. Gak usah mikir macam-macam. Nih. Pokoknya saya tetap gak setuju. Saya nggak mau minta maaf sama si Eva, Ma. Bisa-bisa kita kehilangan Arman. Justru malah kita harus membantu mempertahankan kelanggengan rumah tangganya. Ma, kita ini justru harus bantu Arman meninggalkan si Eva. Bukannya malah menyuruh mereka berdamai dan berumah tangga. Nggak tahu ya, Mama juga bingung, Lik. Mama nggak mau bikin susah Arman. Apalagi kalau sampai dia kehilangan istri. Terlebih Mama nggak mau kehilangan Arman. Alah, kita nggak usah dengerin lagi deh, Ma, omongannya si Ana. Gara-gara Ana juga kita merahasiakan semuanya ini sama Arman dan Adrian. Tapi kenyataannya Ana kan keliru, Ma. Seharusnya dari dulu Arman dan Adrian tahu semua ini, supaya semuanya bisa dicegah dari awal. Sekarang nasi udah jadi bubur, Ma. Kita nggak usah lagi, Ma, dengerin nasihatnya si Ana mulai sekarang, Ma.
Saya harus ngejauhin Dito, Kak. Loh, kenapa? Dari dulu sebenarnya saya udah curiga, Kak. Tapi sekarang semuanya udah ketahuan kalau Dito itu pecandu narkoba. Astagfirullahaladzim. Kamu yakin? Iya, Kak. Saya dengar sendiri pengakuannya Dito sama bekas ceweknya. Saya sekarang jadi takut sama Dito. Dia tuh udah beda. Dito yang sekarang bukan Dito yang saya kenal dulu, Kak. Ini masalah memang ribet ya. Tapi Mbak harus tanya sesuatu dulu sama kamu. Dan kamu harus jawab dengan jujur. Kamu benar-benar cinta sama dia. Kamu mau lihat dia sembuh? Iya, Kak. Berarti kamu harus support dia. Kalau kamu benar-benar cinta sama dia, kamu harus bimbing dia ke jalan yang benar. Insya Allah, apalagi kalau dibantu dengan doa, insya Allah Mbak yakin dia pasti bisa sembuh. Kakak pamit dulu, mesti jemput Tino ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngembalin Dito ke jalan yang benar. Tapi gimana caranya? Kamu ini kenapa sih, Sur? Seneng banget ngarang-ngarang kejelekan soal Riko. Yang cerita tuh bukan saya, Sin. Tapi istrinya sendiri. Sin, mereka itu mau manfaatin kita loh. Mereka itu mau tinggal di sini selamanya, Sin. Karena mereka udah nggak punya rumah lagi. Kita? Please deh, Sur. Ini rumah aku, bukan rumah kamu. Lagi pula, aduh, udah deh, Sur. Dan sebagai temannya, aku nggak merasa keberatan kok. Kamu kali yang keberatan ngelainin mereka. Ngaku aja deh. Aduh, Sin, kalau tinggal sementara, Sin, nggak masalah buat saya, Sin. Tapi kalau selamanya gimana? Sin, saya tahu ini rumah kamu, tapi sini suami kamu, Sin. Udah deh, Sur, udah. Lagian ini udah hampir maghrib. Kamu udah siapin makan malam belum? Sin, kapan sih kamu mau percaya sama saya, Sin? Surya, udah deh. Mendingan sekarang kamu siapin makan malam. Selesain aja tugas-tugas kamu. Urusan Riko itu urusan aku, bukan urusan kamu, oke? Oke. Ingat, Sin, ya. Suatu saat nanti kamu pasti akan menyesal atas keputusan kamu ini, Sin. Dan kamu juga akan menyesal karena kamu nggak percaya sama suami kamu. Dan kamu juga akan menyesal karena kamu telah mengabaikan peringatan saya ini. Terserah deh. Yang penting jangan lupa ya, buatin sambel. Karena Riko doyan banget sambel. Oke? Lu gimana sih? Katanya kalau gue perlu bantuan lu, gue tinggal telepon lu doang. Iya, tapi kan gue cuma bisa kasih nasihat. Lu nyuruh gue jadi maling. Gue nyuruh lo bukan jadi maling, tapi menyuruh lo jadi detektif. Nah, maksud gue, lo ambil dokumen itu karena apa? Di dalam dokumen itu pasti ada pernyataan yang berbau tentang kebangkrutannya si Riko. Nah, cuma bukti itu aja yang bisa membuat Sinta jadi percaya sama omongan gue, Ted. Oh, gitu. Pokoknya, lo malam ini harus siap-siap ya. Nanti malam gue SMS lo, kasih abah lewat SMS, paham? Kamu beli di mana makanan ini, Sin? Beli. Saya tuh nggak pernah beli makanan di mana-mana. Kan ada Surya. Duh, jangan ngomong kayak gitu dong, jadi malu. Memangnya Riko nggak bisa masak? Masak itu kan tugasnya istri. Kalau tugas suami kan mencari nafkah. Setuju. Tuh, dengar, Sin. Terima kasih. Saya mau ke kamar dulu ya. Mau kemana? Mau kemana? Saya mau ke kamar sebentar. Katanya enak. Makan dulu dong. Ini belum habis loh, Din. Ayo, nambah lagi ya. Begini saja. Kamu duduk di sini. Saya masih punya hidangan penutup. Ya, hidangan penutup. Cuci mulut. Ya. Tunggu, jangan kemana-mana ya, janji ya. Jangan kemana-mana sebelum saya kembali, oke? Oke. Tunggu ya, Rik. Walah, halo. Halo, di mana? Aduh, buruan. Udah dapat belum? Aduh, lo nih gimana sih? Cepetan ya. Nih dia, hidangan penutup kita, es krim warna-warni. Maling! Ada maling. Waduh, mudah-mudahan selamat ini si Teddy. Botol minuman keras. Punya siapa ini? Mungkin punya maling itu. Maling? Mana malingnya?
semuanya udah pergi. Riko, cepat periksa barang-barang kita. Aku takut ada yang hilang. Ada apa sih? Ada maling masuk kamar sini. Oh, ada maling. Gimana, Rik? Ada yang hilang nggak? Aduh, mudah-mudahan tuh maling belum sempet nyuri ya. Barang-barangku sih nggak ada yang hilang. Semuanya masih ada. Gimana, Rik? Apa ada yang hilang? Sebentar lagi rahasia kalian bakal kebongkar. Dan kalian harus segera check out dari rumah ini nih. Surya. Hebat juga lo, Ted. Melihat mukanya aja, saya udah gak sudi. Mama juga bingung. Yang Mama inginkan hanya bicara sama Arman untuk menjelaskan semuanya. Ya udah, saya yang minta Arman ke sini aja. Itu ide yang bagus, Yan. Dan kamu bilang sama Arman, kalau dia datang ke sini, jangan bawa istrinya. Saya nggak mau istrinya itu ikut campur urusan kita. Saya telepon Arman dulu. Apa? Ke rumah Lika sekarang? Kita nggak bisa membiarkan keadaan ini berlarut-larut. Tapi Eva gimana? Arman, kamu dengar ya. Selama ini kamu sudah mendengar dari Eva, kan? Sekarang kamu harus mendengar dari kita semua. Jangan cuma dari Eva aja. Yan, bukannya saya tidak mau ketemu dengan kalian. Bukannya saya tidak mau bicara dengan kalian semuanya. Tapi kondisi Eva ini belum stabil. Seharian dia tidak mau makan. Dia nangis terus. Saya takut dia nekat. Apalagi ya, kalau dia sampai tahu saya bicara dengan kalian dan ke rumah kalian, saya nggak tahu apa yang terjadi. Bilang aja kamu ada urusan. Kamu pergi sebentar. Dan dia nggak perlu tahu kemana kamu pergi. Ya, saya tunggu di rumah Lika sekarang. Oke. Arman akan ke sini sekarang. Syukurlah, akhirnya Arman datang juga. Kamu kenapa, An? Seharusnya kamu bersyukur. Arman mau datang, jadi kita ada kesempatan untuk membeberkan semuanya. Ya enggak, Ma. Tapi kalau Kak Arman kesini terus Evanya ngamuk terus ngacem yang enggak gimana, Ma? Udahlah, An. Kamu itu nggak usah kebanyakan khawatir. Si Eva itu kan cuma ngancam kita aja. Mana berani dia bunuh diri. Kalau dia mati, dia kan nggak bisa menguasai harta kita. Sudah, pokoknya kita tunggu Arman datang. Kalau bisa, kita desak Arman untuk segera menceraikan istrinya yang kurang ajar itu. Ana, ada apaan? Saya kasihan sama Kak Arman. Saya ngerti. Dan saya juga kasihan. Posisi Kak Arman tuh sangat sulit. Dia terjepit antara istri dan keluarga. Tapi yang saya nggak habis pikir, cintanya membuat dia buta. Dia nggak bisa lihat lagi kebenaran. Cinta kamu dulu sama saya juga buta kan, Yan? Kamu rela meninggalkan keluarga kamu demi saya. Saya takut, Yan. Kak Arman akan melakukan hal yang sama. Kita akan kehilangan dia, Yan. Jadi menurut saya kita tidak perlu mendesak Kak Arman untuk meninggalkan Eva. Ana, kalau memang benar-benar Eva punya niat sejahat itu untuk keluarga kita, saya setuju sama apa yang dikatakan Lika dan Mama. Kamu setuju menghancurkan rumah tangganya Kak Arman? Setuju kamu menghancurkan hatinya Kak Arman? Semua kan ada hikmahnya. Saya mau pergi sebentar ya. Tolong jaga kamar Nyonya ya. Kalau ada apa-apa, hubungi saya segera. Ya. Tapi Pak, nanti kalau Nyonya tanya, saya mesti bilang apa? Bilang aja saya pergi ke supermarket. Sekarang Arman lagi menuju ke rumah Lika, Om. Om dan Tante harus cegah dia. Saya nggak tahu cara gimana, saya nggak bisa nahan dia di rumah, Om.
Bahaya deh, bahaya kalau sampai Arman ketemu sama keluarganya, Om. Nanti rencana kita akan terancam.